Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan terakhir kita telah sampai pembahasan tentang hadis nomor 14. Berarti hari ini kita akan mengkaji hadis nomor 15. Tentang apa? Tentang menyeimbangkan antara harapan dan perasaan takut di dalam hati. Antara apa? Harapan dan apa? Perasaan takut di dalam hati. Orang itu saat dia mengarungi perjalanan di dunia ini, dia membutuhkan motivasi, membutuhkan motor untuk menggerakkan tubuhnya, untuk menggerakkan hatinya. Dan motor ini kalau rusak atau mati mesinnya, maka akan berakibat kepada macetnya perjalanan dia di dunia. Motor itu ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama, cinta. Apa? Cinta. Yang kedua, harapan. Apa? Harapan. Dan yang ketiga, takut. Apa? Takut. Kita ulangi nggih. Ada berapa? 3. 1, cinta. 2, harapan. 3, takut. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, 3 hal ini itu diumpamakan seperti burung yang punya kepala dan punya 2 sayap. Cinta itu adalah kepalanya, dan harapan serta takut adalah kedua sayap. Apa yang terjadi kalau burung tidak ada kepalanya? Mati. Begitulah orang hidup di dunia tidak punya cinta. Apa yang terjadi pada burung ketika punya kepala, tapi salah satu sayapnya patah? Pripun? Sengkle. Kalaupun bisa terbang, maka terbangnya miring. Begitulah ketika manusia cuma mengandalkan rasa takut atau cuma mengandalkan harapan.
Pembahasan tentang 3 hal ini sudah saya kupas di dalam buku saya yang judulnya Motor Ibadah. Apa judulnya? Motor Ibadah. Sudah dicetak. Baik. Hadis yang kita baca hari ini membahas 2 motor. Yaitu apa? Sayap tadi, harapan dan takut. Hadis ini dituturkan dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Anas. Sinten? Anas. Nama lengkapnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesuk seorang pemuda. Seorang apa? Pemuda. Yang dalam keadaan sakaratul maut. Dan ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasul SAW. Ada sahabatnya yang sakit, diapain? Ditengok. Padahal sahabat itu bukan siapa-siapa. Bukan keluarganya. Bukan pula sahabat senior, kayak Abu Bakar, kayak Umar. Bukan. Pemuda. Biasa. Ada sebagian dari kita, saudaranya sakit bertahun-tahun nggak pernah nengok. Saudara loh. Rasulullah SAW nengok bukan siapa-siapa, seorang pemuda. Ditengok sama Nabi SAW. Dan pemuda itu sedang sakit parah menjelang wafat. Faqala kaifa tajiduka? Maka Nabi SAW pun bertanya, gimana perasaan? Kenapa? Gimana perasaan? Maka pemuda itu mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dzunubi. Wahai Rasul, yang saya rasakan detik ini, saya punya harapan yang besar kepada Allah. 1, harapan. Tapi wahai Rasul, di waktu yang sama, saya juga merasa khawatir, saya takut dengan dosa-dosa yang selama ini saya kerjakan. Berarti yang kedua apa? Takut. Jadi pemuda ini ditanya perasaannya, hatimu gimana sekarang? Sebentar lagi engkau akan menghadap Allah. Apa yang kamu rasakan? Yang pertama apa? Harapan. Yang kedua, takut. Saya berharap dengan rahmat Allah. Saya berharap amal soleh saya akan diterima. Saya juga berharap akan dimasukkan ke surga. Tapi di waktu yang sama wahai Rasul, saya juga takut. Dosa-dosa saya banyak. Saya takut dihukum sama Allah Azza wa Jalla. Saya takut dimasukkan ke dalam neraka. Jadi pemuda ini berada di dalam 2 perasaan. Yang pertama, harapan. Yang kedua, perasaan takut. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang disampaikan oleh pemuda tadi, maka Nabi SAW berkomentar, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin. Orang
kalau dalam keadaan sakaratul maut dia bisa menghadirkan dua perasaan ini. Perasaan apa? Harap dan perasaan takut. Siapapun dalam keadaan sakaratul maut dan dia bisa memadukan, menggabungkan, menghadirkan dua perasaan ini di hatinya, illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Pasti Allah akan berikan apa yang dia harapkan, dan Allah akan selamatkan dari apa yang dia takutkan. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Imam Al-Munziri, Al-Haythami dan Syekh Al-Albani. Jadi dua perasaan ini penting. Perasaan apa tadi? Harap. Yang kedua apa? Takut. Itu penting. Jadi ketika kita hidup itu, kita harus selalu menggabungkan dua perasaan ini. Jadi ketika kita beramal, itu sisipkan, hadirkan di dalam hati kita, mudah-mudahan amal saya diterima. Itu namanya harapan. Habis sholat, kita berharap. Berharap apa? Mudah-mudahan sholat saya diterima semua. Habis puasa, mudah-mudahan puasa saya diterima sama Allah. Bayangkan, sekali Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikatakan sebagai Abul Anbiya, bapaknya seluruh nabi. Jadi nabi-nabi yang ada setelah Nabi Ibrahim itu semuanya keturunannya Nabi Ibrahim. Baik itu dari bangsa Arab maupun Bani Israel. Nabi Ishak sama Nabi Yusuf. Nabi Ismail, Nabi sinten? Ismail. Ini kan dua-duanya sinten? Anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ismail adalah pernikahannya Nabi Ibrahim sama Hajar. Ishak nikahnya Nabi Ibrahim dengan Sarah. Nabi Ismail nanti melahirkan bangsa Arab, Nabi Ishak melahirkan Bani Israel. Dan nabi-nabi semuanya itu keturunannya Nabi Ibrahim. Bapaknya para nabi. Kurang apa? Beliau juga imamul muwahhidin, imamnya ahli tauhid. Apa amalan yang beliau lakukan? Salah satu amalan yang beliau lakukan adalah membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah itu kan dahsyat. Membangun kiblatnya seluruh kaum muslimin di dunia. Dibantu sama siapa? Nabi Ismail. Setelah selesai membangun Ka'bah, apa yang beliau ucapkan? Rabbana taqabbal minna. Apa artinya? Ya Allah, terimalah amalan kami. Beliau berharap supaya amalan yang agung ini diterima. Maka sisipkan, hadirkan di dalam hati kita harapan. Setelah beramal soleh, berharap supaya diterima. Berharap nanti ketika masuk ke kuburan bisa menjawab dengan lancar pertanyaan sinten sama sinten, Mungkar dan Nakir. Nanti ketika dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, berharap supaya mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla.
ketika menjalani proses hisab, berharap supaya hisabnya dimudahkan oleh Allah. Syukur-syukur gak mengalami proses hisab. Ketika melewati sirat, berharap supaya lancar jaya. Langsung mana? Sampai ke surga. Dan berharap ketika masuk ke surga, dimasukkan oleh Allah di dalam surga Firdaus. Itu namanya harapan. Cukup? Cukup? Boten. Kalau kita cuma mengandalkan ini tok sengkle. Sengkle siapa? Miring. Kalau cuma harapan tok bahaya. Bahayanya apa Ustaz? Lu banyak orang dan mabok terus, judi terus. Lah Allah kan Maha Pengampun. Nah, harapannya terlalu dominan. Tidak boleh. Kalau harapannya terlalu dominan, nanti akan berat sebelah, meremehkan dosa-dosa dengan alasan kan Allah Maha Pengampun, Allah kan Maha Penyayang, Allah kan Maha Pengasih. Mumpung esin nom happy, engko nek tua nembe tobat mati mlebu surga jerene. Itu namanya terlalu dominan apa? Harapannya. Maka supaya ndak berat sebelah harus apa? Harus ditambahi dengan yang kedua. Nopo? Perasaan takut. Takut apa? Takut akibat buruk dosa-dosa yang kita kerjakan. Saya tanya sama jenengan. Ketika jenengan banyak beramal, alhamdulillah, sholat, puasa, zakat, ngaji, jenengan punya dosa enggak? Hah? Punya? Punya atau banyak? Banyak. Berarti banyak amal, banyak dosa. Priwin jajal gue. Di waktu yang sama kita juga harus takut. Takut apa? Dampak buruk dari dosa itu. Dampak buruk di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Emang ada dampaknya di dunia? Ada. Orang yang banyak berbuat dosa di dunia akan mendapatkan dampak buruk, antara lain hati yang gelisah, tidak tenang. Kemudian dampak buruk yang lainnya, malas beribadah. Dampak buruk yang lainnya mungkin diingatkan oleh Allah dengan sakit, dengan rizki yang seret, dengan anak-anak dan istri yang susah diatur, dengan masalah yang datang bertubi-tubi. Mungkin itu baru dampak buruk di dunia. Di akhirat apa dampak buruknya? Begitu masuk ke kuburan ditanya sama mungkar dan nakir, bisa? Tidak bisa. Begitu dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan, tidak dapat naungan, malah keringete kopios. Ada yang sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke perutnya, ada yang sampai ke dadanya, dan ada yang tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Mari. Dampak buruk dari apa? Dosa. Begitu melewati sirat, maka dia akan tertatih-tatih,
Bukan hanya tertatih-tatih, bahkan mungkin dia akan disambar dengan besi-besi yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla di kanan dan kiri jembatan tersebut. Akan menyambar-nyambar orang-orang yang tidak layak untuk sampai ke surga. Sehingga tidak sedikit orang yang melewati sirat itu akhirnya tersambar besi lancip tadi dan terpental masuk ke dalam neraka. Kata para ulama, dua besi itu di dunia adalah syahwat dan syubhat. Kenapa? Syahwat dan syubhat. Besi-besi tadi itu. Ketika di dunianya dia terjerat dan tidak segera bangkit dari jeratan syahwat dan syubhat, maka orang ini di akhirat akan tersambar besi tersebut. Syahwat menghasilkan perbuatan namanya maksiat, syahwat perut, syahwat mata, syahwat mulut, syahwat telinga, dosa mata, dosa perut, dosa telinga, dosa lisan, itu syahwat. Syubhat menghasilkan produk namanya bid'ah. Kenapa? Bid'ah. Bid'ah dalam sholat, bid'ah dalam zikir, bid'ah dalam haji, bid'ah dalam doa, bid'ah macam-macam bid'ah. Dan dua-duanya sama-sama membahayakan manusia. Maka yang harus kita hadirkan apa? Harapan dan rasa takut. Andaikan kita berhasil menggabungkan dua hal ini, maka saat kita meninggal dunia nanti, Allah akan berikan kepada kita apa yang kita harapkan. Dan Allah akan selamatkan kita dari apa yang kita takutkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.